Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas adanya seorang anak kecil usia 11 tahun, laki-laki, duduk di sini di pohon ini. Saat itu menjelang jam 21 waktu Indonesia belahan barat adanya. Lantas pada saat itu bertemu dengan seorang bapak-bapak yang kebetulan sedang lewat, bertujuan ingin naik kendaraan di mana adanya halte Transjakarta yang ada. Kebetulan di sini tepat jembatan yang namanya JCC yang ada di seberang Senayan yang ada. Bersebelahan dengan komplek perumahan apartemen yang ada. Disinilah si anak usia 11 tahun ditanyalah oleh seorang bapak-bapak yang baru saja mau naik bis Transjakarta mengatakan, "Nak, kamu sedang apa di sini? Kenapa sudah malam begini tidak pulang? Saya tidak punya siapa-siapa, Pak. Saya anak yatim piatu. Hidup saya ya seperti ini. Kemana saya berpijak, dan disitulah rumah saya. Saya kedinginan. Saya sudah nggak makan beberapa hari, Pak. Biasanya saya minta-minta ada yang ngasih nasi. Ini saya udah berapa hari nggak ada yang ngasih, Pak." Kata si anak mengatakan demikian. Lantas si bapak itu merasa iba. Kebetulan si bapak itu membawa beberapa bungkus roti, termasuk minuman aqua diberikan kepada si anak tersebut. Lantas si anak itu mengatakan, "Pak, jangan repot-repot, Pak. Ini buat anak bapak aja di rumah. Ini terlalu banyak, Pak." "Ya sudah, kalau kamu tidak mau menerima semua roti yang saya kasih, ambillah secukupnya, termasuk minuman ini. Saya sebetulnya bisa beli lagi kok deh, nggak apa-apa." "Nggak apa-apa, Pak, satu aja sama minuman." Itulah si bapak itu bertanya kembali sambil si anaknya sedang makan roti dan minumannya yang diberikan oleh si bapak. "Nah, terus kamu aslinya dari mana?" "Saya sebetulnya jauh, Pak. Saya ada di Bogor. Saya jalan sebisa-bisanya saya ke daerah Jakarta. Kata orang-orang di TV saya lihat, kalau saya minta-minta di Jakarta kan dapat duit banyak. Tapi malah sebaliknya, Pak. Saya banyak yang memaki-maki, minta makan nasi di warung aja saya dimaki-maki. Kalau kebetulan ada orang baik kayak seperti Bapak, sebelumnya saya suka dikasih makan, Pak. Ini kebetulan 3 hari saya nggak ketemu orang yang baik seperti kayak sebelumnya. Termasuk Bapak ini, alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Bapak. Saya bisa makan, walaupun hanya cuma roti, buat saya berharga sekali." Lantas si Bapak itu tanpa sengaja mengeluarkan air mata. Merasa iba, terus si bapak itu sambil memegang kepalanya, dilus-lus sambil berbicara, "Nak, kalau kamu tidak keberatan, ikutlah saya. Anak-anak saya sudah gede, sudah kerja semua. Kamu kalau memang tidak keberatan, ikut saya yuk. Supaya kamu punya rumah, kamu sekolah lagi. Insya Allah akan saya bantu. Saya anggap seperti anak saya sendiri." Lantas dia anak itu mengatakan, "Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak. Baru kali ini saya melihat orang sebaik Bapak, sehingga sampai menganggap saya sebagai anak. Terima kasih atas kebaikan Bapak. Tapi saya tidak mau merepotkan Bapak. Saya dikasih roti dan minuman sudah alhamdulillah, Pak." Kata si anak mengatakan demikian. Lantas si bapaknya, "Sudahlah, Nak. Sudah sepantasnya
Saya sebagai seorang bapak merasakan punya anak kecil seperti kamu dulu. Ayo ikut saya. Tidak usah deh Pak, saya terima kasih banyak di sini aja, saya sudah terbiasa. Lantas si bapaknya itu antara tega dan tiga meninggalkan si anak itu. Lantas si bapaknya memberikan beberapa uang rupiah, diberikan ke sakunya kepada si tampang anak tersebut. Nah, ini hanya sedikit rezeki, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau kamu memang tidak mau ikut saya, besok Bapak datang lagi ke sini ya. Saya nggak memaksa kamu. Saya kasih kesempatan kamu untuk berpikir. Kalau kamu mau, besok Bapak kembali lagi kemari. Kata si Bapak mengatakan demikian, maka si anak mengawal kepala sambil berbicara, ya Pak, terima kasih sebelumnya Pak atas perhatian dan bantuan Bapak sehingga saya bisa makan. Disitulah setelah si Bapak pulang, ternyata si Bapak itu merasa dikejutkan pada saat mimpinya bertemu si anak itu kembali. Bahwasanya si Bapak itu suruh menemui salah satu pohon yang ada di bawah jembatan yang ada di Jalan MT Haryono, tepatnya di Ben Hill, Asahan yang ada. Lantas si Bapak itu karena hafal dengan lokasi melalui petunjuk lewat mimpi, si Bapak itu hari keduanya sorenya langsung mencoba mendatangi di mana adanya pohon yang ada di bawah jembatan. Padahal jembatan itu agak sulit ya. Kalau turun di situ memang rawan karena agak susah. Si Bapak itu karena penasaran mencoba. Begitu beliau sudah turun, ada di bawah ada pohon, yaitu sejenis pohon beringin yang ada. Lantas tiba-tiba ada suara, Bapak, dekatilah akar pohon beringin itu. Bukalah di sebelahnya yang ada batu itu. Angkat batunya. Ada apakah di situ? Ambillah. Bawalah pulang ke rumah. Barangkali itu akan bermanfaat. Si Bapak itu sangat dikejutkan dengan ada suara si anak yang kemarin ditemui oleh si Bapak itu. Lantas si Bapak itu berkembang kembali dan bicara dengan si anak itu yang tanpa wujud. Nah, apakah kamu suaranya yang kemarin ketemu dengan saya? Lantas si anak itu dengan lugas mengatakan, betul Pak. Lantas si Bapak itu mengatakan kembali, kamu di mana nak? Bisa kamu ketemu dengan saya? Mohon maaf Pak, saya tidak bisa bertemu langsung, tidak seperti kayak kemarin. Sebetulnya saya hanya penglihatan anak kecil saja. Saya hanya sebagai perantara saja. Itu rezeki dari Allah. Ambillah, angkatlah batu itu. Kata si anak itu mengatakan demikian. Mudah-mudahan dengan adanya apa yang Bapak temui di situ bermanfaat. Karena Bapak pantas menerimanya, Bapak orang baik. Kata si anak mengatakan demikian tanpa wujud. Lantas si bapaknya itu mengangkat batu tersebut yang di dekat pohon beringin. Begitu dibuka, si Bapak itu merasa dikejutkan adanya sesuatu yang berkilau seperti berlian hitam mengkilat. Diambillah sebesar sejempol kaki yang ada. Subhanallah, Masya Allah, kata si Bapak mengatakan dia. Ini benda bahaya, seperti berlian, mengkilat sekali, bercahaya. Lantas si Bapak diambillah. Lantas si Bapak naik kembali ke atas jembatan. Si Bapak itu bergumam, apa ya semua ini ya? Katanya bisa dimanfaatkan dengan baik. Apa ini karena rezeki dari Allah, saya menolong si anak itu hanya sebagai perantara, atau gimana ya? Tapi si anak itu mengatakan atas kebaikan saya pantas menerima. Padahal saya nggak minta imbalan ya. Apa ini karena rezeki dari Allah melalui si anak itu hanya sebagai penglihatan saja, bagaimana ya? Si Bapak itu selalu berpikir dan berpikir sambil jalan. Setelah selang 2 hari, benda yang seperti berlian sebesar jempol kaki pada saat itu si Bapak diletakkan di almari. Tiba-tiba benda itu menjadi banyak
sekali, bahkan hingga sampai ratusan biji yang ada. Si bapak itu merasa dikejutkan. Allah Maha Besar, ya Allah. Ini barang banyak banget begini. Padahal kan cuma satu. Kok jadi banyak begini, bisa ratusan biji. Ini kalau memang berlian satu berapa miliar ini. Ini kalau yang seperti ini pasti berlian murni ini. Kata si bapak bergumam demikian. Lantas si ibu, istrinya si bapak itu tiba-tiba nongol di mana adanya si bapak sedang bergumam dekat lemari. Pak, bapak sedang apa ngomong sendirian? Si ibu bikin kaget. Sini bu, kata si bapak mengatakan ini. Saya berapa hari kan tidak ngomong sama ibu. Nih, lihat sini. Masya Allah pak, itu berlian dari mana pak banyak begitu? Lantas si bapaknya bertanya, ibu paham tentang berlian? Itu berlian pak, kata si ibunya. Banyak banget dari mana? Ini yang mau saya ceritakan dengan ibu. Sebetulnya ini udah beberapa hari saya kedapatan. Cuman saya kepingin lihat perkembangan seperti apa. Ternyata saya selalu dipanggil melalui suara tanpa wujud. Awalnya saya nolong anak kecil bu, malam-malam pas mau pulang kerja. Terus saya kasih roti, saya kasih minuman. Saya anggap seperti anak saya sendiri, mau saya ajak pulang, dia nggak mau. Akhirnya apa? Saya kasih beberapa rupiah yang saya dapatkan rezeki itu. Saya kantongnya terus saya pulang. Karena dia nggak mau, saya janji. Nah, saya tidak mau maksa kamu untuk menjadi anak angkat saya. Tapi besok saya akan kembali kemari lagi. Biar kamu berpikir ya. Saya tidak maksa sekarang. Nggak usah dijawab ya. Nanti kalau kamu mau, besok saya kemari lagi. Ternyata dia apa? Sebelum saya menemui dia, malamnya saya mimpi bu. Suruh menemui pohon beringin yang ada di bawah jembatan yang di sana. Nggak jauh dari situ, kurang lebih 200 meter. Nah, tadi pagi kan saya ke sana bu. Ya sore-sore sih. Nah ini barangnya. Ada di balik batu, dekat pohon beringin. Itu juga saya dipandu ada suara. Katanya benar-benar bermanfaat. Bapak pantas menerimanya karena Bapak orang baik terus menolong saya. Apakah ini hanya sebagai perantara kali Bu ya? Penglihatan anak. Padahal Allah memberikan rezeki bermacam-macam cara ya, kata si Bapak mengatakan. Kata si ibunya mengatakan, barangkali Pak, karena ada satu kalimat. Rezeki dari Allah itu bermacam-macam cara. Barangkali itu penglihatan si anak, padahal bukan. Anak lagi memuji Bapak, ternyata Bapak tanggap. Si anak itu sakit, katanya yatim piatu. Bapak ingin mengangkat dia sebagai anak, Bapak memberikan makanan, minuman. Itu sudah perilaku yang baik. Berarti Bapak lulus. Disitulah imbalannya, Pak. Kata si Bapak bergumam kembali. Itu juga ya. Terus gimana, Pak? Ini, begini, Bu. Saya kedapatan cuma satu. Begitu baru semalam saya tengok lagi, ternyata beratusan biji, Bu. Ini satunya udah berapa ini? Banyak banget. Lantas ibunya mengatakan, barangkali udah rezeki kita, Pak. Ya sudah, sekarang ini aja, Pak. Besok coba ke toko. Bapak jual, itu salah satu dulu, dicoba. Nanti taksirannya seperti apa. Jangan lupa kita bagikan sisihkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kata si istrinya mengatakan, ya Bu, saya mengerti. Lantas setelah besoknya si Bapak dari toko, si ibunya sudah menunggu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si ibunya hadir setelah dari toko. Lantas si ibunya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sudah sampai. Bagaimana Pak? Alhamdulillah Bu. Ditawar 3M. Dia nggak pakai tawar-menawar, langsung to the point. Katanya barangnya bagus, original. Ini murni, berlian. Malah dia pesan, kalau ada lagi box ini Pak, ini bagus banget. Kata gitu. Padahal kita barangnya banyak Bu ya, hampir ratusan. Alhamdulillah Pak, uang sebanyak itu baru satu biji Pak. Kita tidak pernah memiliki uang sebanyak itu. Jangankan miliaran, jutaan aja tidak pernah. Barangkali cuma ratusan ribu. Lantas si bapaknya, ya sudah Bu. Namanya kita nggak tahu ya Bu ya. Yang dikatakan
Hidup ini seperti roda, terkadang di bawah, di samping, di atas. Barangkali ini sudah waktunya Allah memberikan rezeki lebih, kita mau di atas. Tapi jangan lupa, sisihkan sebagian untuk orang-orang yang mampu. Supaya kita berkah, rezekinya tidak pernah berkurang. Lantas juga mengatakan, betul Pak, sekarang ini aja Pak, kita bagi dua. Satu bagian kita belikan sembako. Yang sebagian kita berikan mentahnya kepada orang fakir miskin, orang yatim, termasuk orang jompo. Ya termasuk kita sisihkanlah, kita wakaf buat tempat-tempat ibadah seperti itu. Kata si ibunya mengatakan demikian. Betul Bu, bagus Bu, saya dukung. Kata si bapaknya mengatakan demikian. Lantas disitulah seluruh warga hadir yang merasa tidak mampu termasuk anak yatim mengucapkan terima kasih, termasuk para sesepuh-sesepuh setempat. Alhamdulillah Bu, Pak, terima kasih ya. Rezeki berkah. Punya lebih sehingga malah banyak kemajuan si Bapak Ibu. Setelah mereka menyelami dengan ucapan terima kasih atas bantuannya, habis setiap hari memberikan sumbangan, sembako termasuk sedikit uang yang diamplopkan kepada mereka, bahkan mensejahterakan semua orang-orang yang tidak mampu di situ, dan termasuk musola dan masjid yang ada, termasuk wakaf buat mereka yang ada. Tiba-tiba ada salah satu sesepuh datang lagi ke rumah besoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat ya. Terima kasih atas nama warga. Mudah-mudahan dengan apa yang diberikan kepada masyarakat selama ini membawa berkah ya Bu ya. Lantas Bapak Ibunya dengan jawaban yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan walaupun sedikit ya Pak ya, Pak Sesepuh, mudah-mudahan barokah, tidak akan pernah habis rezeki kita. Insya Allah saya akan tetap berkeliling Pak hampir setiap hari. Kata tuan rumah mengatakan dengan Alhamdulillah, barokallah. Kata Sesepuh mengatakan demikian. Demikianlah saudara, salah satu wujud sikap yang baik menolong seseorang. Seorang bapak diuji oleh seorang anak kecil dengan merintih kesakitan. Beliau memberikan hanya roti dan minuman. Itu hanya sebagai perantara menguji seseorang. Ternyata seorang tersebut tulus membantunya dan memperhatikannya. Ternyata hanya perantara. Tiba-tiba melalui mimpi beliau mendapatkan satu biji berlian segede jempol kaki, adanya di balik batu dekat pohon beringin yang ada di bawah jembatan. Ternyata itu berlian. Berlian itu tidak pernah habis hingga ratusan biji. Padahal yang ditemukan cuma satu. Ternyata semakin hari semakin bertambah. Sehingga si bapak tersebut keluarga menjadi makmur, bahkan memakmurkan ekonomi masyarakat, bukan saja sendiri. Semua warga merasa terharu dengan adanya kebaikan-kebaikan si bapak itu yang setiap harinya selalu menyumbang sembako dan termasuk uangnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.